semua, perkenalkan nama kakak Nina Pramita Rosyani dengan NIM 2011031161 dari kelas 3C. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kakak akan memberikan materi mengenai bilangan prima, bilangan komposite, EPB, dan juga KPK. Nah, tonton videonya ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor pembagi, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Sedangkan faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan lain. Nah, contoh dari bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Adik-adik pasti bingung, kenapa semua bilangan itu termasuk ke dalam bilangan prima, sedangkan 1, 4, dan 9 tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, jadi seperti konsep yang telah kakak berikan tadi, bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kita ambil salah satu bilangan yaitu bilangan 3. 3 dapat habis dibagi oleh bilangan 1, yaitu 3 bagi 1 hasilnya 3. Dan 3 juga bisa habis dibagi oleh bilangan itu sendiri, yaitu 3 bagi 3 hasilnya 3. Kita lihat faktor pembaginya. Ada berapa faktor? Ya, ada 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan 3 yang merupakan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan 3 termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, sekarang kita ambil bilangan 4 yang tidak termasuk dalam contoh bilangan prima. 4 dapat habis dibagi oleh bilangan 1. Kita lihat, 4 bagi 1 hasilnya 4. Dan 4 juga bisa habis dibagi oleh bilangan 2, yaitu 4 bagi 2 hasilnya 2. Dan 4 juga habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Kita sekarang hitung berapa faktor pembagi yang dimiliki oleh bilangan 4, yaitu 1, 2, dan 4. Nah, 4 memiliki 3 faktor pembagi. Jadi, bilangan 4 bukan bilangan prima karena memiliki lebih dari 2 buah faktor pembagi. Nah, materi selanjutnya yaitu bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah bilangan yang memiliki lebih dari 2 buah faktor. Contoh dari bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Jadi bilangan komposit itu berbeda dengan bilangan prima. Jika bilangan prima memiliki 2 buah faktor pembagi, sedangkan bilangan komposit memiliki 3 faktor pembagi. Baik adik-adik, sebelum kakak lanjut untuk materi selanjutnya yaitu EPB dan juga KPK, kakak akan memberikan sedikit materi tambahan yaitu mengenai faktorisasi prima, di mana faktorisasi prima ini akan kita gunakan untuk materi selanjutnya yaitu EPB dan juga KPK. Jadi, faktorisasi prima itu adalah cara untuk mengurai bilangan-bilangan ke dalam bentuk perkalian bilangan prima. Contohnya yaitu bilangan 6 atau angka 6. Yaitu kita dapat uraikan dalam bentuk perkalian menjadi 2 kali 3. Nah, untuk mencari faktorisasi prima ini kita bisa menggunakan pohon faktor. Tapi untuk penjelasan pohon faktor akan kakak jelaskan pada materi EPB dan KPK. Baik, kita akan melanjutkan materi mengenai EPB dan juga KPK. Kita mulai dari EPB terlebih dahulu. EPB atau faktor persekutuan terbesar merupakan faktor dari bilangan-bilangan yang memiliki nilai terbesar di antara faktor persekutuan lainnya atau faktor yang sama. Nah, untuk mencari EPB, kakak menggunakan pohon faktor atau metode pohon faktor. Nah, sesuai janji kakak tadi, kakak akan menjelaskan mengenai metode pohon faktor ini. Jadi, metode pohon faktor ini adalah membagi bilangan menggunakan bilangan prima dari urutan terkecil atau bilangan prima yang paling terkecil. Bisa 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah,
Untuk memperjelasnya, kita akan lanjut ke latihan soal. Soal pertama yaitu tentukan EPB dari 40 dan 60. Pertama kita tentukan faktorisasi primanya dulu, yang dimulai dari 40. 40 bagi dengan bilangan prima paling kecil yaitu 2. 40 bagi 2 hasilnya 20. 20 bagi 2 hasilnya 10. 10 bagi 2 hasilnya 5. Stop. Selanjutnya yaitu 60. 60 bagi bilangan prima terkecil yaitu 2. 60 bagi 2 30. 30 bagi bilangan prima terkecil itu 2. 30 bagi 2 hasilnya 15. 15 tidak bisa dibagi 2, berarti 15 bagi 3 hasilnya 5. Stop. Nah, selanjutnya kita menentukan faktorisasi prima keduanya. Kita lihat dari 40 ya. 40 faktorisasi primanya yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 5. Sederhananya yaitu 2 pangkat 3 kali 5. Sekarang yang 60. 60 faktorisasi primanya yaitu 2 dikali 2 kali 3 kali 5. Sederhananya yaitu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, untuk mencari EPB-nya, kita harus mengalihkan faktor prima yang sama. Faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, kita lihat faktor prima yang sama. Di sini ada 2, di sini juga ada 2. Di sini ada 5, di sini ada 5. Nah, itu faktor primanya. Sekarang kita cari faktor prima yang sama tapi pangkat terkecil. Kita lihat, di sini pangkat 3, di sini pangkat 2. Berarti ini yang terkecil kita tulis 2 pangkat 2 kali 5. Hasilnya adalah 20. Jadi EPB dari 40 dan 60 adalah 20. Baik, soal kedua yaitu tentukan EPB dari 90 dan 60. Sekarang kita cari faktorisasinya dulu ya, menggunakan pohon faktor. Mulai dari 90. 90 bagi bilangan prima terkecil yaitu 2. 90 bagi 2 yaitu 45. Lalu 45 tidak dapat dibagi 2, berarti bagi 3 yaitu 15. 15 bagi 3 yaitu 5. Stop sampai di sana. Sekarang 60. 60 bagi bilangan prima terkecil yaitu 2. 60 bagi 2 yaitu 30. 30 bagi 2 yaitu 15. 15 bagi 3 yaitu 5. Sekarang kita cari faktorisasi primanya. Dari 90 faktorisasi primanya yaitu 2 kali 3 kali 3 kali 5. Terus sederhananya yaitu 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Sekarang 60 yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 5. Untuk sederhananya yaitu
2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Dan sama seperti tadi, untuk mencari EPB kita harus mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Kita lihat keduanya memiliki faktor prima yang sama, yaitu di sini ada 2, di sini juga ada 2, di sini ada 3, di sini juga ada 3, di sini ada 5, di sini juga ada 5. Nah, tapi sekarang kita cari faktor prima dengan pangkat terkecilnya. Kita lihat di sini 2, di sini 2 pangkat 2. Berarti faktor terkecilnya yaitu 2 dikali di sini 3 pangkat 2, di sini 3 saja berarti kali 3. Di sini 5 sama berarti kali 5. Hasilnya yaitu 30. Jadi EPB dari 90 dan 60 adalah 30. Nah, materi terakhir yaitu KPK. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan dari bilangan-bilangan yang paling kecil di antara kelipatan lainnya. Nah, dalam mencari KPK, kakak menggunakan dua metode, yaitu metode mengalihkan secara langsung dan menggunakan pola faktor seperti mencari EPB sebelumnya. Baik, untuk memperjelasnya kita langsung menuju ke latihan soalnya. Soal pertama yaitu menggunakan metode mengalihkan secara langsung. Soalnya yaitu tentukan KPK dari 4 dan 6. Kita mulai ya. Menggunakan metode mengalihkan secara langsung. Jadi kita tentukan dulu bilangan kelipatan dari masing-masing bilangan. Mulai dari 4 dan 6 ya. Kita mulai dari 4. Kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Nah, sekarang kelipatan dari 6. Kelipatan dari 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Nah, setelah menentukan kelipatannya, sekarang kita ambil kelipatan bilangan yang sama dari keduanya. Kita lihat kelipatan yang sama yaitu kita tanda ya. 12, 12, kita tulis 12. Kita lihat lagi 24, tandai lagi 24, kita tulis 24. Lalu lagi ada 36, tanda 36. Nah, jadi kelipatan yang sama ini disebut sebagai kelipatan persekutuan antara 4 dan 6. Nah, dari kelipatan persekutuan 4 dan 6 ini kita lihat kelipatan persekutuan yang paling kecil yaitu 12. Otomatis ini akan menjadi KPK dari 4 dan 6. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Nah, soal yang kedua yaitu menggunakan pohon faktor. Nah, pertanyaannya, tentukan KPK dari 24 dan 30. Kita cari faktorisasi primanya dulu menggunakan pohon faktor.
Kita mulai dari 24. 24 bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 24 bagi 2 yaitu 12. 12 bagi bilangan prima terkecil yaitu 2. 12 bagi 2 yaitu 6. 6 bagi bilangan terkecil itu 2. 6 bagi 2 udah 3. Stop karena kita harus berhenti membagi di hasil bilangan prima. Nah, sekarang yaitu 30. 30 yaitu 30 bagi bilangan prima terkecil yaitu 2. 30 bagi 2 yaitu 15. 15 bagi 3 yaitu 5. Stop karena kita berhenti membagi di hasil bilangan prima. Nah, sekarang kita tentukan faktorisasi primanya, yaitu mulai dari 24 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sederhananya yaitu 2 pangkat 3 kali 3. Kenapa bisa disederhanakan? Karena di sini lihat 2-nya ada 3, berarti kita tulis 2 pangkat 3. Sekarang yang 30. 30 yaitu 2 kali 3 kali 5. Nah, sekarang untuk mencari KPK, kita harus mengalihkan semua faktor primanya. Tapi jika ada faktor prima yang sama, kita harus pilih pangkat terbesarnya. Jadi faktor prima yang sama itu seperti ini. Di sini ada 2, di sini juga ada 2. Di sini ada 3, di sini ada 3, di sini ada 5, di sini ada 5. Nah, di sini ada 2. Kita lihat pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya yaitu 2 pangkat 3. Kita tulis 2 pangkat 3 kali di sini ada 3, di sini juga ada 3. Karena sama pangkatnya, kita tulis 3. 5 tidak ada, berarti kita tulis 5. Nah, hasilnya yaitu adalah 120. Jadi, KPK dari 24 dan 30 adalah 120. Baik adik-adik semua, sekian materi yang bisa kakak sampaikan. Semoga materi yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kakak ucapkan terima kasih dan kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.